Banyaknya kekaguman tentang Tata dan Jennifer, kedua perempuan ini ternyata juga dikenal sebagai perempuan mandiri alias tulang punggung keluarga. Lantas seperti apakah kiprah Tata dan Jennifer dalam peran sebagai independent women? Semua terangkum dalam Insert Versus. Memuji Jennifer sebagai supermom rasanya tidak berlebihan bila menyaksikan bagaimana keuletannya mengurus rumah tangga, merawat anak, hingga menangani segala urusan keluarga. Tapi bukan hanya ini yang membuat ibu 3 anak ini memukau banyak orang. Lebih dari itu, Jennifer juga bisa menjadi tulang punggung, bekerja mencari penghasilan tambahan ketika sang suami lagi aktif di lapangan hijau. Irfan belum bekerja lagi? Enggak. You're the breadwinner now? Yes. You working now for the family? Work. I love to work. I love to be an independent woman. Tata Janeta pun demikian, tak selalu mengandalkan suami dalam urusan uang. Keputusan Tata menikah dengan Broto Seno, pria yang pernah memangku jabatan penting di tubuh Polri itu, bukan karena mengincar kehidupan sosial yang lebih mapan alias kaya. Nyatanya, Tata justru mengaku tak andalkan uang suami sama sekali untuk urusan rumah tangga di awal pernikahan mereka. Andai suatu saat aku nggak punya penghasilan, jobless, dan keluarga kita cuma ngadain kamu untuk kerja, karena kamu kan bisa nyanyi. Gimana? Ya nggak apa-apa, dari awal juga kan begitu. Dari awal juga belum jelas waktu itu, tapi aku siap menerima kamu apa deh. Kata orang, banyak pintu rezeki terbuka lebar ketika hidup berkeluarga. Anggapan ini bukan semata kiasan kosong, melainkan nyata dalam kehidupan Jennifer Bahdim dan Tata Janeta. Jennifer misalnya, sejak sang suami memilih berhenti berkiprah sebagai pemain sepak bola profesional, otomatis hal ini berdampak bagi penghasilan keluarga mereka. Menariknya, Jennifer justru dengan bijak menangani situasi tersebut dengan mengambil pekerjaan seperti endorse, bintang tamu di televisi, bahkan menjadi content creator. Penghasilan yang dihasilkan pun tak kalah dari sang suami, bahkan bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Inilah yang membuat Jennifer seperti tak persoalkan Irfan nganggur dan lebih sering di rumah bersama anak-anaknya. I think it's totally fine. Irfan was working since we were together. Yeah. We made our own money, which is good. Yeah. But now I think it's fine for him to take a break, spend time with the kids. Yeah. So I think that's more important now than thinking of earning money at the moment. Tata Janeta dulunya dipinang Broto Seno berpangkat Ajun Komisaris Besar Polri atau perwira menengah kedua Polri, membuat banyak orang membayangkan kehidupan Tata akan mapan. Tapi situasi berubah saat Broto Seno diterpa kasus dugaan korupsi hingga diberhentikan dari Polri. Hal itu tak lantas membuat Tata Janeta mundur. Bahkan ketika Broto Seno menganggur di rumah, Tata justru banting tulang mencari rezeki dari manggung, menyanyi, menjadi bintang tamu acara televisi dan podcast, hingga penghasilan dari content creator. Aku kalau ngeliat cowok ya, nggak pernah dari yang kamu punya apa, terus kamu apa. Aku tuh orangnya terlalu tulus gitu loh. Kadang-kadang jadi pekok. Iya, terlalu tulus. Jadi aku cuman, ya udah dia punya niat yang baik gitu ya. Terus dia juga nice sama anak-anak saat itu. Aku bilang ya nggak masalah mas, kalau misalnya nggak di situ lagi ya nggak masalah, kita kan bisa usaha. Kita bisa bikin usaha apa aja berdua. Tangguh sebagai perempuan, banting tulang demi penuhi kebutuhan keluarga, Tata Janeta dan Jennifer juga punya sisi kelembutan. Hal ini terlihat dari bagaimana tulusnya mereka menjalani peran sebagai istri sekaligus ibu. Jennifer misalnya selalu bisa mengandalkan dirinya memberikan perhatian kepada suami dan keempat anaknya. Mulai dari masak, memberi makan, hingga mengantar dan menjemput sekolah, semuanya hampir dilakukan Jennifer tanpa bantuan babysitter. Tata Janeta pun demikian, selalu saja ada caranya menyempatkan waktunya untuk mengurus keluarga di tengah kesibukan menyanyi. Mulai dari mengajarkan anak bernyanyi hingga menyiapkan makanan, semuanya dilakukan Tata tanpa banyak protes. Uniknya, peran ini ternyata begitu disukai Tata, tanpa merasa rutinitas ini mengusik kinerjanya sebagai penyanyi profesional. Bagi Tata Janeta maupun Jennifer Bahdim, uang bukanlah nomor satu. Banyak variabel penting dalam hidup yang bisa mengalirkan kebahagiaan, seperti membagikan waktu dan perhatian untuk keluarga, memahami kondisi pasangan, serta berpegang tangan melalui kesulitan bersama. Seperti yang dilakukan Jennifer yang tetap setia menemani Irfan saat suami tak punya kerja, ia tetap bahagia tanpa risau memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang untuk kebutuhan keluarga. Let's go.
we don't need to be super rich. We work to have a good life for our kids. Yeah. And I want my kids to stay humble too. I don't want, they see we are driving a Porsche Yeah. or, we are being super extra with everything. I don't think that's good. Selagi anak-anak sehat dan suami di rumah, bahagia yang dirasakan sungguh tak terkira. Sementara bagi Tata Janeta, kesetiaan adalah landasan yang paling penting untuk menumbuhkan cinta dan kebahagiaan. Dan perasaan inilah yang tak bisa digantikan dengan apapun, termasuk materi. Saya nggak pernah masalahin itu sih. Uang bukan nomor satu. Nomor satu adalah Yang penting adalah kesetiaan. kesetiaan. Tidak.